Sudah tahu? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husaa'an ahwa sayubari'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atit dzikra sayadhakkaru man yakhsha nahu alladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna Sufi Ibrahim wa Musa. Sekarang disiapkan kebudayaannya. Ya. Itu ada bangku yang kosong, siapa yang nggak masuk? Tapi tinggal berapa? 11 ya. Oke, buka buku PAI-nya. Oke, coba kalian. Oke, hari ini kita masuk pelajaran bab keempat, yaitu tentang zakat, infak, sedekah, dan UPTN Desa Negeri 100 kelas 5 semester 1. Baik. Lihat.
Oke, zakat fitrah. Jadi hari ini kita akan membahas khusus zakat fitrah. Kalau tadi kan judulnya ada infak, sedekah, dan hadiah. Tapi hari ini yang kita bahas adalah zakat fitrah. Nah, sebelum kita menjelaskan atau belajar tentang zakat fitrah, masih ingatkah kalian minggu kemarin kita belajar apa? Bab 3 kemarin apa? Tentang apa? Tentang surat Al-Qasas ayat 77. Tentang apa? Tentang keberagaman, bahwa manusia itu diciptakan beragam-ragam. Jadi kalau berbeda-beda atau beragam-ragam, kita harusnya bagaimana? Harus saling menghargai, saling menghormati. Kita harus sadari bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Oke. Nah, apa hubungannya dengan zakat fitrah saat ini? Apakah ada hubungannya? Ada hubungannya enggak zakat fitrah dengan kemarin? Hah? Ada atau enggak? Ada. Apa hubungannya? Zakat fitrah tujuannya zakat fitrah itu apa? Kan kita memberikan zakat untuk apa? Untuk orang yang tidak mampu, untuk membantu. Kan kemarin pelajaran kemarin kan kita harus saling menghormati, menghargai, saling membantu. Oke, lanjut. Oke, good. Oke, itu jadi pelajaran hari ini adalah 1. Menjelaskan mana zakat fitrah dengan benar. 2. Menjelaskan ketentuan zakat fitrah dengan benar. Lanjut. Pertanyaan pemantik. Ini supaya kalian berpikir, apa yang biasa kita lakukan menjelang hari raya Idul Fitri selain membeli baju baru? Membersihkan rumah. Menyiapkan jajan. Takbiran. Salat menjelang sebelum. Ya, apa ada ziarah, membeli baju, atau menyiapkan makanan. Dan jangan lupa kita juga harus membayar zakat. Karena bayar zakat itu di bulan apa? Terus lanjut. Kenapa ya kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah? Apa ya? Bisa jadi seperti itu. Terakhir, apa yang membedakan zakat fitrah dengan sedekah biasa? Apa bedanya? Beda kan? Beda. Apa bedanya? Nanti akan saya jelaskan. Lanjut. Nah, ini juga membantu kalian berpikir dulu apa yang kamu ketahui tentang zakat fitrah. Dalam pengetahuanmu zakat fitrah itu apa? Sedekah. Gimana? Untuk membantu. Oke. Terus kenapa kita mengeluarkan zakat fitrah? Agar bisa membantu. Yang lain? Membantu orang lain, orang yang tidak mampu. Terus siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Orang yang tidak mampu. Tok. Ada yang lain? Banyak kan? Siapa saja? Nanti kita bahas. Lanjut. Perhatikan gambar. Nah, ini ada gambar, 3 gambar. Coba kalian lihat. Apa bedanya 3 gambar ini? Apa isinya? Itu tidak mampu, itu orang keluarga cemara. Gambar pertama adalah gambar diri atau takbiran. Terus gambar bawahnya Orang miskin. orang sedang apa? Sedang makan. Tapi
5 kali gak karuan ya? Ya Allah, Sama ya? Iya, sama lebarannya. Ini sama-sama lebaran tapi beda. Kenapa beda? Karena yang sini adalah orang mampu, yang sini tidak mampu. Saya lihat orang yang tidak mampu apakah sama apa tidak? Tidak sama. Makanya dengan cara salah satu membantu orang yang tidak mampu adalah dengan kita mengeluarkan zakat. Fungsinya zakat itu saya cek. Zakat itu nek umpama orang tidak mampu gak punya beras, terus kita berikan zakat kan bisa untuk makan mereka. Jadi seperti itu. Lanjut, saatnya membentuk kelompok dan berbagi tugas. Yuk, maju. Oke, setelah ini kita akan bagi kelompok. Nah, ini kelompoknya. Kelompok kedua Putri Cinta Ahmad Nabi. Kelompok tiga Atik J Bayu Gasuisa. Kelompok satu kumpul di sini. Kelompok dua di sini. Kelompok tiga di sini. Terus tugasnya apa? Ini saya bagi tugas. Kalian mencari di buku, di internet, boleh di Google juga boleh. Ini dijawab. Kan soalnya jawab. Nah, saya fasilitasi HP untuk mencari di Google. Terserah kalian mau carinya bagaimana, lewat Google atau lewat WA atau lewat apapun boleh. Waktunya 15 menit. Nah, 15 menit saja. Kembali ke tempatnya. Kalau sudah selesai mengerjakan tiap kelompok, berarti dipresentasikan mulai dari kelompok 1. Cara mempresentasikannya bagaimana? Langsung dijawab. Soal dari dibacakan soalnya kemudian dijawab. Yang lain boleh bertanya jika ada pertanyaan. Kalau nggak
3 orang maju. Nomor 1. Biar kedengaran, biasanya saya jangan di sini, biar kelihatan. Dengarkan pertanyaan. Ayo, pertanyaannya siapa yang bawa? Siapa yang baca pertanyaan? Siapa yang baca jawaban? Nomor 1. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Terus jawabannya? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri untuk membersihkan diri setelah berpuasa dan membantu orang yang kurang mampu. Terus lanjut. Pertanyaan kedua. 2. Tulisan ayat Al-Quran yang mendukung kewajiban zakat fitrah. Terus dijawab ayat Al-Quran yang mendukung kewajiban zakat fitrah. Jawabannya dibaca. Artinya melaksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Apa ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, kelompok 2. Halo. Nah, ayo. Agak ke tengah sini, agak ke tengah sini. 1. Apa saja syarat wajib zakat fitrah? 1. Beragama Islam bercahaya, bukan cahaya dan memiliki kelebihan harta dan kebutuhan pokok untuk dirinya dan orang yang tanggungannya saat malam dan hari raya Idul Fitri. Terus yang kedua. Berapa besaran zakat fitrah untuk makan pokok di daerah kalian? Berapa besaran zakat fitrah untuk makanan pokok di daerah kalian? Berapa besarannya? Jawabannya? Jawabannya? 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok biasanya beras per jiwa. 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Oke, ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Nomor 1, pertanyaan nomor 1, nomor 3. Apa saja yang berhak menerima zakat fitrah dan kategori penerimanya? Siapa saja, Pak Hasan? Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Sebutkan kategori penerimanya. Jawabannya? Orang miskin dan orang berhutang. Orang miskin dan orang berhutang. Ya, lanjut. Pertanyaan kedua. Apa saja manfaat sosial dari zakat fitrah? Apa saja manfaat sosial dari zakat fitrah? Apa manfaatnya? Adalah mengurangi solidaritas dan kepedulian sosial. Membantu miskin akan dapat merasakan kebahagiaan istri. Ya, siapa apa? Ada pertanyaan? Ya, terima kasih, tepuk tangan.
Apakah sudah benar? Insya Allah. Bisa dibuktikan? Mari kita buktikan. Pengertian zakat dan zakat fitrah tadi yang kelompok 1. Apa itu zakat? Zakat berasal dari kata zakat, zakita, jihasiyah yang memiliki arti apa? Bersih, suci atau bertahan. Jadi zakat itu berasal dari bahasa Arab zakat, zakita, kemudian zakat sendiri itu adalah zakat mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Itu zakat, bukan zakat fitrah. Beda ya antara zakat dengan zakat fitrah. Zakat itu ada macam-macam. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Terus zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib oleh berupa makanan pokok, misalnya beras, jagung, dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini juga pertanyaan dari kelompok 1. Apa dasar hukum zakat dan zakat fitrah? Apa dalilnya? Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ayo kita baca bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan duduklah setara orang yang ruku. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, saya coba dibaca Abi. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim untuk membersihkan dirinya dari kotoran dan kekurangan dan untuk memberi makanan orang miskin. Lanjut. Syarat wajib zakat fitrah ini tadi yang dibahas oleh kelompok 2. Apa saja syarat wajib zakat fitrah itu? Syarat wajib fitrah maksudnya apa? Syarat wajib fitrah maksudnya apa? Maksudnya apa syarat wajib fitrah itu? Maksudnya itu siapa saja yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu 1 orang yang beragama Islam. Yang kedua harus merdeka. Maksudnya apa? Bukan. Merdeka maksudnya bukan budak. Jadi sampean bukan dimiliki oleh siapa-siapa. Kalau sampean jadi budak itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau zaman sekarang itu gak ada budak, tapi zaman dulu itu ada budak. Disuruh-suruh di kompon-kompon. Pembantu lah. Yang ketiga, memiliki harta yang mencukupi untuk dirinya dan sendiri dan keluarganya. Artinya duit-duit gawe itu beras, gawe panganan. Yang keempat, menemukan bulan Ramadan. Jadi kalau pada waktu bulan Ramadan sampai sore, berarti wajib mengeluarkan zakat. Tapi sebelum Ramadan sampai wis berarti tidak wajib mengeluarkan. Ini juga tadi kelompok 2 waktu nisab dan kadar zakat fitrah. Kapan kita mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu mulai hari pertama bulan Ramadan sampai sampai mengeluarkan zakat pas hari raya, boleh atau tidak? Cinta, kalau kita mengeluarkan zakat di hari raya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Jawabannya tidak boleh. Zakat hanya
sadurunge salat Id subuh apa-apa. Oke, aja samarine salat Id. Terus berapa zakatnya? Yaitu 2,5 kilo atau 3,5 liter. Lanjut. Nah, ini soal kelompok 3. Siapa saja penerima zakat? Nah, ini ada. Tadi yang kelompok 3 selalu Islam 2 ya? Siapa? Orang miskin dan orang yang berhutang. Benar, ada miskin dan berhutang ini digoreng. Tapi sebenarnya penerima zakat itu ada 8 golongan. Siapa saja? Coba kalian lihat video berikut. Adalah golongan atau para penerima zakat fitrah. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Coba kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, sesungguhnya zakat adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pemerintah berzakat karena Allah yang memberikan hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu 1. golongan yang pertama adalah fakir. Fakir. Siapa itu fakir? Fakir berarti orang yang tidak mempunyai harta maupun usaha untuk mencari kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Fakir. Beda fakir dengan miskin. Ini yang miskin. Golongan kedua adalah miskin. Yakni orang yang memiliki penghasilan namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Terus, ya. Jadi kalau perbedaan fakir dan miskin. Perbedaan fakir dan miskin. Selanjutnya yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang-orang yang menerima serta mengelola zakat yang kita keluarkan. Yang keempat adalah siapa itu malah? yakni orang-orang yang menggunakan dagingnya atau lebih mudahnya kita sebut sebagai orang-orang yang bermasalah. Mereka berhak menerima zakat sebagai alat mempererat persaudaraan sesama muslim dan juga agar semakin mantap keislamannya. Lanjut. Selanjutnya adalah rikop. Apa itu rikop? Rikop adalah Bahasa ya. Ya. pada zaman dahulu banyak orang yang dijadikan budak sehingga sebenarnya kaya. Maka zakat inilah yang digunakan untuk menebus atau memerdekakan mereka. Selanjutnya adalah poin. Poin tadi orang yang Tapi pentingnya jika mereka berhutang untuk kepentingan maksiat, maka hak mereka untuk mendapatkan zakat akan hidup. kalau utang itu maksiat Selanjutnya adalah alhamdulillah. adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, bangsa dunia, dan lain sebagainya. Golongan yang kedelapan adalah tim usaha ini juga sebagai mustafir, yakni orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dari sekolah maupun belajar ke dunia. Perlu diingat juga ya, untuk memberikan makan mereka tersebut jika mereka melakukan perjalanan jauh untuk siap. Dimana kawan-kawan sekarang kalian sudah tahu kan 8 golongan yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan. Kita ulangi sekali lagi ya. 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil. 4.
manfaat zakat fitrah. Apa manfaat zakat fitrah tadi? Yang pertama, tolong dibaca. Buyut. 1. Memisahkan ibadah puasa. Terus, Membersihkan membersihkan diri dari dosa dan kehilapan selama bulan Ramadan. baik. Yang kedua, Untuk fakir miskin memberikan kepada mereka yang membutuhkan untuk merayakan Idul Fitri. yang ketiga, ayo. Menunjukkan rasa syukur, akan iman Allah yang mendorong Itulah manfaat dari zakat, membersihkan diri dari dosa, membantu fakir miskin. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur. Oke, sekarang waktunya mengerjakan soalnya hanya ada 5. Kalian kerja. Oke, sudah selesai semua? Kita refleksi ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang paling berkesan? Yaitu kita belajar tentang zakat. Apakah masih ada yang kurang paham? Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Apa itu? Ada ya, sudah paham semua ya? Oke, kita ke kesimpulan. Jadi zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam pada bulan Ramadan. Berupa apa? Besarnya berapa? 2,5 atau 3,5. Jadi, maka zakat fitrah mengajarkan kita tentang kepedulian terhadap sesama dengan mengeluarkan zakat kita. Kita itu berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang kurang. Intinya kita berzakat tujuannya adalah salah satunya untuk membantu orang-orang kita yang kurang mampu. Demikian, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, minggu depan kita membahas tentang infak, zakat, dan bantuan.